Mari kita datang pada Tuhan, dan kita yang punya pengetahuan banyak, punya ilmu banyak, punya kemampuan banyak di dalam belajar, saudaraku, sudah studi banyak hal, kita tunduk dan berkata, Tuhan, sebetulnya ada satu hikmat yang tak terselami, yaitu hikmat-Mu. Dan aku mengakui bahwa semua yang sudah aku pelajari ini meskipun baik dan penting dan tidak keliru, tapi ini tunduk di bawah hikmat-Mu. Itu yang paling penting, saudaraku, ya. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera senantiasa, salam sehat selalu. Saudaraku, kali ini kita akan melihat Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Satu ayat akan saya bacakan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi saudaraku, di sini penulis pengkhotbah ini yang adalah Raja Salomo, dia mengatakan tentang pentingnya hikmat, kemudian dikaitkan dengan ilustrasi besi itu kapak, ya saudaraku, ya, besi untuk motong kayu begitu, kapak atau apa saja ya alat-alat yang harus dipertajam. Nah, kapak itu kalau tidak tidak diasah mata kapaknya, maka untuk memotong kayu orang harus memperbesar tenaganya. Energi yang dipergunakan harus berlipat ganda. Tetapi ketika mata kapaknya itu diasah, maka tenaga yang dipakai memang ada, tetapi tidak harus sebesar kalau kapak itu tumpul, begitu saudaraku. Nah, itu dikaitkan dengan kalimat berikut, dikatakan, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi hikmat itu, menurut kitab pengkhotbah ini, ayat dalam kitab pengkhotbah ini, serupa dengan itu tadi, orang yang bekerja dengan mempergunakan alatnya itu, kapaknya itu diasah atau tidak, ya. Kalau tukang kayu, kapaknya itu diasah atau tidak. Demikian, saudaraku, hikmat itu seperti itu. Kalau engkau bekerja, pokoknya rajin, semangat. Sementara mata kapaknya tumpul, ya cepat lelah, saudara. Dan hasil yang diperoleh juga tidak sebanyak kalau kapaknya tajam, dia bekerja dengan alat yang sudah terasah itu. Nah, demikian, saudaraku. Jadi hikmat, nanti kita akan belajar, saudaraku, bahwa hikmat itu ada dua. Hikmat manusia dan hikmat Allah, hikmat dunia dan hikmat yang dari surga. Dua-dua sama-sama penting, tapi kita harus mempergunakan sesuai dengan porsinya, saudara. Nah, kita lihat terlebih dahulu betapa dahsyatnya hikmat. Kalau bicara hikmat tentunya tidak lepas dari seorang tokoh di Perjanjian Lama, yaitu Salomo, saudaraku, ya. Karena pada waktu Salomo mencari Tuhan, ya, di Gibeon dia mencari Tuhan, dia berdoa. Waktu itu Tuhan menghampiri dia dalam sebuah mimpi dan ditanya, kamu minta apa? Yang diminta oleh Salomo adalah hikmat. Nah, karena dia minta hikmat, dikasih hikmat sama Tuhan, sehingga Salomo dalam perjalanan pemerintahannya, dia dikenal sebagai raja yang penuh dengan hikmat, terkenal sampai ke luar negeri, saudaraku, bangsa-bangsa lain mengagumi akan hikmat dari Salomo tersebut, karena dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Nah, saudaraku, beberapa poin positif ketika seseorang itu punya hikmat yang dari Tuhan, kita lihat dalam kisah Salomo, saudaraku. 1 Raja-Raja 5 ayat 12. Saya bacakan ya satu ayat ini. Menarik untuk direnungkan. 1 Raja-Raja 5 ayat 12 berbunyi demikian. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Hikmat itu kebijaksanaan, saudara. Kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cerdas, cerdik, dan ya dengan bijak gitu ya, dengan kebijakan yang datangnya dari Tuhan. Nah, itu yang ada pada Salomo, sehingga ketika Salomo mengambil keputusan apa saja, itu hikmat Tuhan yang bekerja. Nah, di sini dikatakan Tuhan memberi hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram, Raja Tirus,
dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Saya simpulkan, saudaraku, bahwa hikmat itu menghasilkan perdamaian, saudara. Ditulis dalam ayat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Ini juga, ini sebenarnya ada banyak, saudara, tapi saya ambil beberapa saja. 4 ayat yang ke 34 ya, 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Demikian dikatakan, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia, Salomo, menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Jadi hikmat itu membuat orang terkagum-kagum dan orang mau mendengarkan akan perkataan dari Raja Salomo ini. Tapi juga bukan hanya itu, hikmat itu rupa-rupanya mendatangkan kekayaan. Raja-raja itu dengan sukarela mempersembahkan upeti hanya karena mereka terkagum-kagum terhadap hikmat yang ada pada Salomo. Nah, ada satu ayat yang bagus yang mungkin saudara perlu catat ini ya, di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Ya, ini beberapa saja, saudara bisa temukan yang lain supaya lebih lengkap lagi tentang hikmat. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-18, ya bukan 18. Demikian bunyi firman. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Ya, tadi terbukti ya. Dengan hikmat Salomo itu terjadi pendamaian dengan Raja Tirus. Sampai mereka membuat perjanjian. Jadi tidak butuh alat perang lagi, saudaraku. Karena hikmat itu membuat perdamaian. Nah, makanya di sini dikatakan lebih baik daripada alat-alat perang. Tapi satu orang yang keliru ngambil keputusan dapat merusak banyak hal yang sebetulnya baik. Demikian kata firman. Paham ya, saudaraku ya? Nah, bagaimana kalau kita anak-anak Tuhan hidup dengan hikmat Tuhan? Ya, hal-hal yang seperti terjadi dalam kehidupan Salomo ini bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya, yaitu hidup di dalam hikmat. Nah, saudara, sekarang kita beralih pada perjanjian baru. Nah, di sini nanti kita akan belajar bahwa kita harus membedakan antara hikmat Tuhan dan hikmat manusia. Itu beda, saudaraku ya. Nah, supaya kita memahami. Tapi kita lihat terlebih dahulu Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus, ya kita tahu ya, Tuhan kita, Yesus itu firman yang menjadi manusia, sementara firman itu dengan hikmat sudah tidak bisa dipisahkan. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu adalah hikmat Allah sendiri. Nah, di dalam Markus 6 ayatnya yang ke-2, kita lihat, saudaraku, Markus 6 ayat 2. Pada hari Sabat, ia, Tuhan Yesus, mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi mereka mengagumi akan hikmat yang ada pada Tuhan Yesus ketika Tuhan berbicara. Kata-katanya penuh dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang membuat orang terkagum-kagum. Selain itu tentunya adat, mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus kalau bergerak dalam pelayanan, dia bikin mujizat, tetapi dia juga membagikan akan hikmat yang dari Bapa Surgawi. Ini penting untuk kita lihat, sebab panutan kita adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus penuh dengan mujizat, ya, full of miracles. Ya, kita tahu itu. Tetapi Tuhan Yesus juga full of wisdom. Ini yang akan kita pelajari, khusus, topik yang khusus. Ingat tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh hikmat. Keberhasilan hidup kita berkenan atau tidak kepada Bapa Surgawi, kepada Tuhan, itu juga ditentukan oleh hikmat. Jadi kita minta hikmat. Hikmat, saudaraku, sekali lagi hikmat, kebijaksanaan, Sophia itu dalam bahasa Yunaninya, ya. Nah, kita lihat sekarang perbedaan hikmat Allah versus hikmat manusia. Ini sedikit tambahan, saudara ya. Nah, kita akan lihat di dalam Roma 11 ayat 33.
Kalau Roma 11 ayat 33 ini memang ini luar biasa ya, ini tentang hikmat yang surgawi, saudaraku. Saya bacakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ada nyanyian yang terambil dari ayat ini, saudaraku. Selama itu dulu pernah populer, saudaraku ya. Dikatakan, oh betapa dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Ya, jadi memang hikmat Tuhan, hikmat Allah itu sangat dalam dan tidak bisa diselami. Nah, di sini kita belajar bahwa ada hikmat Allah, hikmat ilahi, hikmat surgawi. Nah, sekarang apa bedanya dengan hikmat manusia, saudaraku? Hikmat manusia adalah pengetahuan-pengetahuan umum yang kita bisa pelajari di sekolah, kita bisa pelajari dengan otodidak, apapun, saudaraku. Ilmu pengetahuan, sains, ilmu kedokteran, atau apapun itu adalah hikmat, tapi itu hikmat manusia. Nah, saya tidak katakan bahwa hikmat manusia itu 100% jelek. Tidak, saudara, kita butuh hikmat manusia. Ya, kalau hikmat manusia tidak berkembang, pengetahuan manusia tidak berkembang, ya hidup kita akan tetap primitif, saudara. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan teladan Allah, gambar dan rupa Allah, itu supaya apa? Supaya kita mengembangkan hikmat. Akal budi, hikmat manusia itu luar biasa, makanya kita melihat perkembangan, seperti saudara sekarang bisa melihat YouTube, ini adalah bagian dari hikmat manusia. Tetapi, saudaraku, kita harus memandang hikmat manusia itu ada batasnya. Kita tidak boleh mendewakan, menuhankan akan hikmat manusia. Ya, kita lihat peringatan itu oleh Rasul Paulus dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 20 ya. Kita akan lihat 1 Korintus 1 ayat 20. Nah, di sini judul perikopnya saja memang mulai ayat 18 itu judul perikopnya adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Ini memang dibenturkan oleh Paulus. Nah, kita perlu melihat dan belajar, saudaraku, bahwa ada hikmat manusia yang penting dan baik, tetapi tidak boleh kita dewa-dewakan, kita tuhankan. Ada hikmat yang melampaui itu yang tak terselami tadi. 1 Korintus 1 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Nah, di sini ketika Rasul Paulus berbicara tentang salib Kristus yang adalah kekuatan Allah, itu sepertinya itu bertentangan dengan hikmat dunia. Hikmat dunia tidak bisa menerima bagaimana seorang Mesias, seorang juru selamat kok begitu lemah, mati di kayu salib, begitu ya, saudara. Makanya ini bertentangan, hikmat Allah itu karya salib. Hikmat manusia, nggak mungkin. Makanya orang-orang sampai hari ini masih mencemooh akan salib Kristus. Mereka-mereka yang tidak percaya, mereka menghina akan salib Kristus. Tapi di sini firman itu dengan jelas katakan bahwa ayat 19 ya, kalau tadi ayat 20, ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Itu sudah tertulis di Perjanjian Lama, saudaraku. Ya, jadi itu ada di Yesaya 29 ayat 14, saudara nanti bisa bandingkan. Nah, dengan demikian, ada hikmat Allah, ada hikmat manusia. Hikmat manusia kalau sudah terlalu didewa-dewakan, entah itu filsafat, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu ilmu kedokteran, atau ilmu apa saja, tidak tunduk kepada yang lebih tinggi hikmatnya, yaitu hikmat Allah, maka arogansi manusia itu
akan keliru, saudaraku. Ya, jadi mari kita datang pada Tuhan, dan kita yang punya pengetahuan banyak, punya ilmu banyak, punya kemampuan banyak di dalam belajar, saudaraku, sudah studi banyak hal, kita tunduk dan berkata, Tuhan, sebetulnya ada satu hikmat yang tak terselami, yaitu hikmat-Mu. Dan aku mengakui bahwa semua yang sudah aku pelajari ini meskipun baik dan penting dan tidak keliru, tapi ini tunduk di bawah hikmat-Mu. Itu yang paling penting, saudaraku, ya. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang kelima saya bacakan. Supaya iman kamu, iman, bicara tentang iman, jangan bergantung pada hikmat manusia. Kita bisa belajar, saudaraku. Banyak hal kita bisa belajar, termasuk belajar teologi dan sebagainya, itu penting. Belajar sejarah dan sebagainya. Tetapi kalau sudah urusan iman, jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, sebetulnya hikmat Allah itu apa toh? Ya, saya akan akhiri dengan satu ayat, 1 Korintus 1 ayat 30, bunyinya demikian. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi, Kristus itulah hikmat bagi kita. Kristus adalah hikmatnya Allah. Mari kita datang kepada Dia dan mengakui, Tuhan, aku percaya di atas segala pengetahuan manusia, di atas segala hikmat manusia, Engkau adalah segalanya. Engkau mengatasi semuanya itu. Dan aku tunduk kepadamu. Imanku bergantung pada Engkau. Yesus adalah kekuatan Allah. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.